Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat akun pembelajaran Sumpur Education serta caranya men-setting serta membuat schedule meeting supaya nanti Bapak Ibu bisa gunakan pada tahun pembelajaran 2021-2022. Bapak Ibu lakukan adalah membuka Google Chrome atau penelusuran yang ada di laptop Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu membuka penelusuran, habis itu Bapak klik new tab. Habis itu ketik di penelusuran yaitu Zoom ya. Habis itu enter. Zoom video conference, habis itu Bapak klik Zoom video conference-nya ini ya. Setelah kelihatan tampilan Zoom web Zoom-nya ini, habis itu Bapak Ibu bisa pilih solution ya. Habis itu Bapak Ibu pilih education karena kita ingin membuat akun Zoom for Education ya. Oke, diklik. Nah, udah kelihatan ya tampilan Zoom for Education-nya. Habis itu Bapak Ibu bisa lakukan scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. Sampai menemukan tampilan Zoom Free Basic Plan ya. Sampai menemukan Zoom Free Basic Plan. Habis itu Pak Ibu klik Zoom for Free Basic seperti itu ya. Oke, setelah di klik Zoom for Free Basic-nya, maka akan kelihatan tampilan seperti ini ya. Nah, untuk membuat akun Zoom for Education ada dua langkah yang harus Bapak Ibu lewati ya. Langkah pertama yaitu adalah membuat akun ya. Habis itu langkah kedua Bapak Ibu harus memverifikasi akun yang Bapak Ibu buat. Buat akun Bapak Ibu tinggal klik di sini ya. Klik. Setelah diklik kita tunggu tampilannya. Habis itu setelah kelihatan tampilannya, pertama-tama kita akan diajak untuk memverifikasi tanggal lahir kita ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu masukkan bulan lahir Bapak Ibu. Habis itu tanggal lahirnya. Tanggal lahir. Habis itu tahun lahir ya. Ya, klik continue. Habis itu setelah itu Bapak Ibu bisa masukkan alamat email Bapak Ibu ya di sini. Silakan Bapak Ibu masukkan email. Yang dimasukkan itu adalah email aktif yang Bapak Ibu miliki. Nah, di sini saya akan menggunakan email temporary ya, karena ini hanyalah contoh, jadi saya pakai email temporary. Tinggal ini di copy. Habis itu di paste ya di situ ya. Paste. Habis itu klik sign up ya. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, silakan Bapak Ibu guru mengecek email Bapak Ibu ya untuk mengaktifasi akun Zoom for Education Bapak Ibu. Seperti itu. Ibu silakan klik ya email kotak masuk yang ada di email Bapak Ibu untuk melakukan aktifasi akun Zoom for Education-nya ya. Nah, setelah itu kelihatan seperti ini, klik active account ya, maka akan kelihatan tampilan seperti ini. Nah, habis itu silakan Bapak Ibu masukkan nama depan dan nama belakang Bapak Ibu ya, serta password Bapak Ibu ya.
Nah, sekarang saya masukkan namanya, nama saya Daryane, habis itu nama belakangnya gede, habis itu saya buat password ya. Nah, usahakan password yang Bapak Ibu buat itu adalah terdiri minimal dari 8 karakter dan ada 1 huruf dan 1 angka serta ada 1 huruf kapital, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya membuat password, kita centang bahwa kita bukan robotnya. Habis itu kita scroll ke bawah ya. Habis itu nanti kita ini klik yes ya, untuk memastikan bahwa kita itu adalah guru. Habis itu kita scroll lagi ke bawah, kita centang ini semua. Habis itu kita klik continue. Setelah itu tahap selanjutnya, untuk tahap ini kita tidak perlu mengisi ya, jadi kita langsung saja nanti ini di skip ya, kita klik skip. Tampilan seperti ini, kita langsung masuk ke go to my account ya, untuk men-setting account Zoom for Education kita ya. Itu kita klik setting ya, klik setting untuk men-setting akun Zoom for Education kita. Di situ kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan waiting room. Nah, waiting room ini fungsinya itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa itu apakah mau otomatis kita masukkan ke dalam room atau kita admit terlebih dahulu untuk siswa itu masuk ke dalam room. Jika misalkan Bapak Ibu aktifkan fitur waiting roomnya ini ya, maka siswa yang masuk ke room meet Bapak Ibu ya, itu perlu di admit. Nah, kalau menurut saya lebih baik fitur ini tidak perlu diaktifkan, sehingga siswa itu secara otomatis bisa masuk ke dalam room meet yang akan Bapak Ibu buat, seperti itu. Ini di off-kan saja, seperti itu. Habis itu kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada meeting password. Nah, meeting passwordnya ini Bapak Ibu bisa ganti ya, supaya tidak seperti ini ya tulisannya. Nah, kita ganti ya, misalkan kita ganti dengan tulisan fisika, misalkan seperti itu. Di situ kita save ya. Nanti ketika siswanya masuk ke room meet, maka siswa itu wajib memasukkan password dengan tulisan fisika, seperti itu. Habis itu kita scroll lagi ke bawah ya, terus kita scroll sampailah di allow partisipan to join ya, to host. Nah, kalau kita mengaktifkan ini, maka siswa itu akan bisa masuk sebelum kita masuk ke dalam room meet, seperti itu ya. Jadi jika Bapak Ibu guru mengaktifkan ini, maka siswa itu bisa masuk terlebih dahulu sebelum gurunya, seperti itu. Tapi kalau ini dinonaktifkan, maka Bapak Ibu guru wajib terlebih dahulu harus masuk ke room meet, sehingga baru siswa itu bisa masuk, seperti itu. Nah, tapi kalau saya ini pasti saya akan aktifkan supaya nanti siswa itu bisa masuk terlebih dahulu, seperti itu. Jika misalkan siswa itu masuk terlebih dahulu, namun ketika saya aktifkan ini, saya akan men-setting lanjutan, seperti itu ya, supaya tidak ketika siswa itu mendapatkan link ini, mereka tidak bebas kapan mereka mau masuk. Nah, tapi kita batasi kapan mereka bisa masuk mendahului daripada gurunya ya, dengan cara kita mencentang ini. Habis itu ini kita bisa rubah. Nah, ini kan aturannya 5 menit, saya bisa ubah 10 menit, 15 menit. Nah, tapi saya buat 5 menit saja. Jadi siswa itu bisa
masuk 5 menit mendahului sebelum pembelajaran dimulai, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita centang, habis itu kita sip seperti itu ya. Nanti setelah itu kita kembali lagi scroll ke bawah ya, terus scroll ke bawah ya, terus scroll sampai menemukan ya ini screen sharing ya. Nah, di screen sharing ini kita juga perlu gini ya, setting ya. Nah, siapa saja yang bisa melakukan screen sharing? Nah, di sini kan aturannya hanya host only. Kalau menurut saya lebih baik Bapak Ibu men-settingnya all partisipan ya, artinya siapapun bisa melakukan screen sharing. Artinya siswa, guru juga bisa melakukan screen sharing. Siapa tahu nanti siswanya melakukan presentasi. Namun siapa yang mengizinkan screen sharingnya ini, menurut saya lebih baik yang mengizinkan itu hanyalah guru, artinya host only. Jangan disetting all partisipan, supaya nanti misalkan siswa kelompok 1 sedang presentasi, nanti siswa kelompok 2 mencoba melakukan presentasi. Jadi menurut saya lebih baik settingan ini siapa yang bisa melakukan sharing all partisipan, sedangkan siapa yang mengizinkan itu hanyalah host only, seperti itu. Klik save ya, kita klik save. Habis itu kita kembali scroll lagi ke bawah ya, kita scroll lagi ke bawah untuk men-setting kembali sampai akhirnya kita menemukan ini ya, breakout room ya. Nah, breakout roomnya ini fungsinya adalah supaya kita bisa membuat kelas-kelas kecil di dalam roommate kita, artinya kelas diskusi lah, seperti itu kalau misalnya kita melakukan pembelajaran offline atau tatap muka di sekolah. Nah, jika Bapak Ibu ingin melakukan kelas kecil atau gini, apa namanya itu, room kecil atau kelas diskusi kelompok kecil, Bapak Ibu bisa mengaktifkan breakout room ini. Kalau menurut saya ini lebih baik diaktifkan. Contoh misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan model pembelajaran kooperatif II misalnya, seperti itu. Nah, jadi ini perlu diaktifkan ya, seperti itu Bapak Ibu. Setelah saya men-setting, Bapak Ibu akan saya ajak belajar untuk membuat schedule meeting ya Bapak Ibu ya. Membuat schedule meeting, kita bisa klik meeting ya, klik meeting, habis itu schedule meeting ya. Setelah kita klik schedule meeting, baru kita bisa membuat nama ya, topik. Misalkan topiknya adalah fisika 11 MIPA misalkan gitu ya. MIPA. Habis itu deskripsi nggak usah diisi. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, misalkan schedule-nya kita buat besok misalnya ya, tanggal 1 Juli misalkan ya, kita buat tanggal 1 Juli besok ya. Habis itu kita buat jamnya, kita mulainya meeting jam berapa. Misalkan kita meetingnya kita buat jam 8 itu misalnya ya. Kita buat jam 8 ya, jam 8. Situ durasinya misalkan 1,5 jam misalnya gitu ya. Nah, ini nggak perlu dilihat ya, biarpun di sini tulisannya maksimal hanya 40 menit. Jadi sebenarnya
schedule meeting ini bisa kita lakukan di atas 40 menit, jadi nggak perlu dilihat ya. Kita scroll lagi ke bawah. Habis itu kita bisa setting di bagian ini ya, videonya misalkan gitu ya, di videonya. Nah, videonya ini kan masih di off kan. Videonya kita setting misalkan kamera host sama partisipannya itu dalam keadaan on, artinya siswa ketika masuk room meet secara otomatis kameranya itu akan langsung hidup seperti itu. Jadi kita bisa buat ini on semua ya, termasuk gurunya kameranya langsung on seperti itu. Nah, ini settingan lanjutannya. Nah, misalkan kita mute partisipannya ketika dia masuk pertama kali di room meet, artinya mikrofonnya langsung mati seperti itu. Nah, menurut saya ini penting supaya siswa itu tidak menghidupkan kembali ininya. Nah, ini bisa di record seperti itu ya teman-teman ya, jika kita ingin merecord. Tapi menurut saya lebih baik cukup mute partisipan saja. Habis itu kita save ya, kita save. Sudah jadi ya schedule meeting kita. Nah, untuk memberikan schedule meeting kita kepada anak-anak ya, kita cukup tinggal mengcopy invitation-nya ini ya, yang ada di sini. Kan ada copy invitation. Nah, copy invitation-nya ini nanti bisa kita kasih di grup classroom-nya, atau di grup line, atau di grup WA, tergantung Bapak Ibu. Nah, ini nanti di copy, habis itu kita taruhlah itu di grup classroom, ataupun di grup line, ataupun di grup WA yang Bapak Ibu buat bersama dengan anak-anak seperti itu. Saya akan mengajak Bapak Ibu membuat start meeting ya, dengan schedule meeting yang Bapak Ibu sudah buat dengan cara mengklik open Zoom meeting seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Zoom meetingnya sudah kebuka ya Bapak Ibu ya. Nah, habis itu kita klik join. Nah, udah kelihatan ya tampilan daripada room Zoom meeting kita ya Bapak Ibu ya. Seperti inilah tampilan daripada room Zoom meeting kita Bapak Ibu. Saat kita nanti presentasi misalkan, kita setting kembali ya di security ini dengan cara menghilangkan centang di unmute nya ini, supaya nanti tidak ada siswa yang bermain dengan mikrofon. Artinya pada saat kita menjelaskan, siswa ribut di dalam Zoom room meet-nya ini seperti itu. Jadi itu centangnya kita bisa hilangkan seperti itu. Habis itu kita juga bisa menghilangkan centang di chatnya. Jadi pada saat kita presentasi, siswa itu tidak bisa melakukan chat. Nanti setelah selesai presentasi, kita bisa kembali menghidupkan centang ini ya, chatnya ataupun unmute gini mikrofonnya seperti itu, supaya nanti siswa pada saat kita ajak diskusi kembali bisa diaktifkan seperti itu. Nah, habis itu saya akan ajak teman-teman juga men-setting di bagian present screen-nya ya teman-teman. Nah, pada saat kita present screen, kadang-kadang siswa itu ada juga siswa yang jahil, kadang-kadang coret-coret seperti itu pada saat kita presentasi atau pada saat temannya presentasi. Jadi kita juga bisa setting supaya anak-anak itu tidak bisa coret-coret. Klik di titik tiganya ini, di more-nya ini, habis itu kita disable rotation-nya ini ya. Kita klik itu, maka siswa itu tidak akan bisa melakukan aksi coret-coret seperti itu ya Bapak Ibu guru. Semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini
sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu ketika menggunakan Zoom Education ya. Dan sampai jumpa, ketemu lagi pada video-video saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih.